Hai guys, welcome to Mirip Podcast. Bersama gue ada Tom. Dan gue Vino. Kita bakal ngebahas hal-hal yang seru di minggu ini. Lu tau gak sih ada film yang baru rilis nih? Film yang... Film horor yang lagi di studio sih, Obsession. Oke, gue baru nonton kemarin. Lu udah nonton? Baru nonton banget. Dan gue suka banget sih sama nih film. Lu udah nonton juga? Sebenarnya gue kan gak nonton horor nih. Jadi gue dipaksa. Ya ini kan, nonton kan. Terus gue iseng ngecek premisnya, ternyata premisnya menarik cuy. Nah kalau gue sebenarnya gue nonton itu diajakin si Onat dan gue nggak tahu itu film apaan. Gue nggak tahu sama sekali ini film apaan, cuma dibilang ini film horor. Tapi kan kalau gue udah biasa nonton film horor gitu ya, gue pikir ya udah film-film hantu atau apa aja. Gue nggak tahu sama sekali. Ternyata ini film yang lebih serem daripada film hantu menurut gue sih. Karena dia bukan ini gak sih, bukan horor. Jatuhnya Psikologi, ya horor psikologi. Iya. Iya benar. Dan ini menurut gue lebih serem karena gue sepanjang film itu gue ngerasa panik banget, gue entah kenapa. Nggak tahu kenapa, kalau misalnya setan gue kayak udah bisa predik gitu ya, udah gue bisa tahu nih setan bakal muncul di mana, terus bentuk setan kayak gimana, ya udahlah gitu ya, udah terbiasa sama gitu. Tapi ini tuh masalahnya orang loh, mereka Ada setannya kan? nggak ada setannya nggak sih menurut lo? Kayaknya nggak ada setan nggak sih itu? Gue nggak ngerti deh itu apaan gitu ya. Tapi yang karena ini tuh wujudnya real, ada orang yang tiba-tiba berubah. Tapi ini mengandung spoiler ya guys. Dari 1 sampai 10 si 9. film itu 9. 9,5 deng. Tinggi dong. Tinggi banget. Karena menurut gue nih ya, film yang berhasil dan film yang bagus itu adalah ketika setelah lu beres nonton, lu kepikiran. Dan kepikiran sampai lu pengen ngebahas, nyari tahu ini apaan sih. Nah, gue kejadian sama gue ini. Buat lu berapa nilainya? Gue kan kurang ngerti film ya. Enggak, tapi kayak kalau menurut lu sendiri, kalau dari angka 1 sampai 10, tuh kan lu juga 9, berarti tinggi kan? Lumayan tinggi. Kenapa? Apa yang bikin lu ngasih dia nilai 9? Sudut pandangnya nggak mirip kayak film-film horor lain. Oke, anti mainstream ya, Ya, POV-nya. seger lah, lumayan fresh. Nah kan di situ kan nggak ada hantu ya. Tapi menurut lu ini kan ada kan satu adegan si siapa tuh nama ceweknya? Si Niki kan bener yang tokoh utamanya. Yang pasti lagi tidur, terus dia ngomong si ini lagi tidur nih. Oh iya. Pribadi. Iya. Itu berarti siapa tuh? Nah itu dia, itu juga pertanyaan bagus sih. Dan gue juga sampai kepikiran, karena di sini kan nggak ada cerita tentang hantu, nggak ada sama sekali loh. Nggak ada pembahasan ngomongin ada si iblis siapa atau siapa, enggak. Cuman ya memang ini kan karena ada permintaan wish ke, gue nggak tahu sih, kayaknya sih kalau menurut gue ini kayak sihir ya. Karena dia ke toko sihir dan itu produk yang si namanya apa? Wish Willow itu, jadi kayaknya mungkin bisa mengabulkan permintaan, tapi kayaknya kayak ada orang black magic kayaknya. Ada orang keduanya gitu. Iya benar. Satu tuh masih sadar. Iya, kayak dikuasain badannya kan. Kontrol sama orang lain gitu. Nah itu pertanyaan bagus sih. Kira-kira siapa guys? Tapi kalau menurut gua sih itu ya pasti makhluk astral sih. Tapi lu tau nggak faktanya nih ya? Ini sutradaranya masih Gen Z. Hah? Serius lebih muda dari kita gitu? Hah? Masa sih? Dan sebelum film ini tuh ada film yang rilis juga baru-baru ini, si Backroom. Backroom gue tahu, gue juga belum nonton. Katanya bagus. Itu Gen Z juga. Wow. Jadi apakah saudara-saudara Gen Z ini mulai? Tapi jadinya fresh ya? Iya. Tapi lu tau nggak faktanya nih ya? Ini sutradaranya masih Gen Z. Hah? Serius lebih muda dari kita gitu? Hah? Masa sih? Lu tau nggak faktanya kalau jadi sutradara ini kayak pernah ditawarin gitu kan? Gue nggak tahu tawarin apa sama perusahaan atau apa gitu, kayak berapa juta dolar gitu ya, buat ganti alur filmnya. Jadi kan si main karakternya kan si cowok ini kan si Bear ya. Si Baron. Nah, kan di endingnya tuh dia udah metong tuh. Kayaknya pinginnya skenario dia jadi superhero gitulah, jadi kayak adventure-nya dia untuk ya kayak endingnya pokoknya dia nggak mati deh, pokoknya endingnya jadi hero-nya kayaknya. Oh, maksudnya kayak sutradaranya menolak. Tapi jujur ya, gue sempet kepikiran kayak gitu loh. Maksudnya kalau dari pas lagi gue nonton, gue mikir kayak bakal ada plot twist. Kan sebenarnya kayak cara buat menggagalkan si kejadian ini kan harus mati dulu kan. Sering banget kejadian di film-film yang kayak ada kontrak kayak gini, si tokoh utamanya tuh dibikin kayak mati, suri doang, tapi ntar dibangunin lagi. Jadi sebenarnya kan kalau saat dia udah mati, sebutannya apa itu, wish-nya udah selesai, ya udah dua-duanya bisa jadi selamat lagi gitu. Tapi ternyata di film ini enggak guys. Tapi itu yang menurut gue bikin bagus. Karena kayak pemikiran orang, plot twist yang kita udah bayangkan ternyata dipatahin juga. Tadi gue nggak ngeh loh ending yang pas si cowoknya keluar tiba-tiba kayak jatuh cinta gitu. Berarti itu sih permintaan si ceweknya ya? Iya ya. Enggak bagian itu. Masa sih? Enggak. Emang gini endingnya. Yang dia habis makan obat kan? Dia kan mau nembak kan sendiri, nggak berani. Akhirnya dia coba minum situ kan. Nah,
Dia juga nggak berani tuh sebenarnya pas kalau dia mau muntahin lagi. Oh iya iya iya. Tapi tiba-tiba si cewek udah matang itu. Iya ya. Ceweknya kan bilang Gua nih kalau misalnya lu kita butuh USP ya. kita kan ingin deket lagi lah, akhirnya dipanggil, akhirnya dia nggak jadi muntah, dia langsung kena efek si magicnya, akhirnya dia keluar ruangan itu, dia jatuh cinta akhirnya. Oh iya. Ya kan? Oh iya pas pantesan dikasih lihat ada patahan itu ya. Jatuh cinta kan. Oh iya ya. Ada suaranya tak gitu. Bener. Gua nggak ngeh lagi. Terus akhirnya dia overdosis, si ceweknya nggak kuat kalau itunya meninggal, akhirnya dia pengen bunuh diri. Tapi dia udah meninggal, efek ceweknya hilang. Iya ya. Sadar. Oh iya benar. Gak ngeh lagi. Oh ternyata sisa satu dipatahin masih Niki bahkan ya. Minta Iya, si itu mencintai. Mau lagi minum itu ada bunyi si ceweknya ngomong sendiri, akhirnya dipatahin tak. Tapi udah telat ya itu ketelan ya. Si cewek itu. Oh, ini jenius sih. Ini jenius sih. Hidden detail. Sama ini hidden detail lagi yang di mobil. You were supposed to kiss me. Kalau lu perhatiin, yeah. Pas si Sarah mayatnya ditaruh di rumah. Oh iya, diapain itu ya? Itu rambutnya kan nggak ada. Itu rambutnya dipakai udah sama dia. Kalau lu perhatiin sedikit, rambutnya udah berubah. Rambutnya Sarah. Serius? Gak tahu kan lu? Hah? Iya ya? Iya rambutnya kayak curly gitu. Kalau lu lihat lagi deh. Ya, rambutnya ini begini. Oh sih. Rambutnya si Sarah. Nah jadi kalau gitu ini. Kepalanya maksudnya dikulitin gitu? Rambutnya diambil? Nikki copied Sarah. One of the most disturbing details in Obsession is what Nikki does after killing Sarah. At first, the scene is already horrifying enough because Sarah's death is brutal, but the more you look at Nikki's appearance afterward, the darker it gets. At the end of the film, Nikki isn't just wearing a random outfit, she is wearing Sarah's dress. And it doesn't stop there. She also draws tattoos on her body to match Sarah's tattoos, almost like she's trying to recreate Sarah piece by piece. But the most disturbing detail is her hair, because that doesn't appear to be Nikki's hair anymore. The implication is that Nikki took Sarah's scalp and wore it on her own head. The dress, the tattoos, the hair, she wasn't just copying Sarah's style. She was trying to become her, and the reason is even more unsettling. Nikki knew Bear was attracted to Sarah. She knew Sarah represented something Bear wanted, so this twisted version of Nikki tries to transform herself into the girl Bear desired, as if love means becoming whatever he wants her to be. That detail makes the whole curse even more tragic. Oh iya loh. Oh iya loh. Tapi maksud tuh itu menurut tuh jadi di kepalanya si Sarah diambil kulit kepala rambutnya mau dipakai gitu jadi kayak wig. Tapi gue lupa sih mayatnya botak mayatnya. Gua nggak tahu pokoknya yang pasti sih hancur sih mukanya. Iya rambutnya udah diambil. Gila sih detailnya ya. Nikki wearing Sarah's scalp. Oh ya berarti bener dong. Gua kalau dia si Vino nggak ngomong gua nggak tahu sih. Gua nggak sampai sedetailnya sih. Anjir. Yang jadi pertanyaan gue justru di pas si temennya kan disuruh matain tuh kan. Akhirnya dia minta berapa juta dolar. $1 juta. 1 juta. Ya gue pengen penjelasannya sih. Harusnya kan itu dunianya bukan sekedar magic yang tiba-tiba muncul gitu. Pasti ada kayak penjelasan apa nih. Yang masuk akalnya pasti ada kan. Apa yang harus dibayar si temen itu, harga yang harus dibayar ketika duit jatuh. Gue mikir kan setiap wish itu bakal ada harga yang harus dibayar gitu ya. Kayak mirip lah sama kayak kita di sini pesugihan minta kaya gitu, minta duit $1 juta gitu. Kan pasti ada tumbalnya. Nah kalau misalnya dibikin ceritanya mungkin agak panjang ya, mungkin bisa aja tiba-tiba si papahnya si cowok itu meninggal gitu ya, tiba-tiba dapat warisannya ke si anak ini. Itu lebih make sense kan? Iya maksud gue gitu. Iya kan? Gue pengen tahu penasaran. Mestinya sih kayak gitu ya. Penjelasan. Tapi dengan karena tiba-tiba ada duit jatuh, itu jadinya bikinnya memang jadi agak fantasi dan jadi magic banget. Tapi si Willow Tree dari itu beneran ada nggak sih tradisinya? Gue sampai nyari tahu sebenarnya itu nggak ada. Tapi katanya si Willow Tree-nya sendiri itu memang udah jadi salah satu kayak folk itu apa sih legenda ya? Pohon willow muncul dalam berbagai mitologi dan folklore di banyak tempat. Setiap budaya punya kisah dan kepercayaannya sendiri tentang pohon ini. Ada yang mengaitkannya dengan dunia bawah, sihir, roh, intuisi, hingga kehidupan setelah kematian. Tapi meskipun ceritanya berbeda-beda, semuanya punya satu kesamaan, yaitu willow hampir selalu dianggap sebagai pohon yang menyimpan sesuatu yang mistis atau magis. Willow adalah simbol untuk sesuatu yang bisa berubah bentuk, beradaptasi, dan terus hidup. Terus kenapa Willow dipilih sebagai Wish Willow? Karena Willow seolah bisa membaca keinginan terdalam manusia, bahkan yang tidak mereka sadari sendiri, dan Wish Willow tidak menciptakan keinginan dari nol. Ia membengkokkan realitas agar keinginan itu menjadi nyata. Dan seperti ranting Willow yang tumbuh kembali, satu wish bisa terus berkembang menjadi konsekuensi yang lebih besar dari yang dibayangkan. Oke, kita lanjut.
Sorry tadi ada sedikit masalah di audio. Tadi Ternyata secara- ini gue belum hidup, guys. Iya, dari tadi udah panjang lebar, Vino. Oke, sekarang kan kayaknya kita udah ngebahas tentang masalah wish gitu ya. Nah, kalau lu sendiri jadinya setelah ngebayangin, ini kan obrolan, maksudnya kayak wish itu bakal ada side effect. Ada gak sih wish yang menurut lu paling aman? Apakah kita sebaiknya ya udah kita nggak usah bikin wish gitu? Gue tuh ada kepikiran gini, Vin. Lu kan ke orang-orang Kristen kan kita kan sering didoktrin ya. Ada yang kayak kita mau seperti Kristus gitu, biar serupa dan mirip Kristus gitu. Gue sampai kepikiran juga kalau misalnya tiba-tiba dapat wish kayak gitu, terus Maksud gue lu itu doktrin. buat gue doktrin ya. Bukan doktrin ya, itu apa ya? Itu di Alkitab diajarkan ke kita ya. Ayo lu. Tapi enggak, gue memikirkan itu. Maksudnya kayak kalau misalnya kita yang misalnya kita ibarat kita yang Kristen banget gitu ya, yang bener-bener mungkin agak fanatik gitu ya sama agama ini. Terus tiba-tiba ditanya ada wish. Wishnya apa? Oh, gue Kristen banget nih langsung. Gue pengen serupa dan segambar dengan Kristus. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi Tuhan lu. Gimana sih? Gambarnya serupa dengan Kristus. Nah, tapi berarti kan side effect-nya apa? Lu kalau misalnya mau jadi Kristus, berarti semua kehidupan lu bakal berupa mirip kayak gitu loh. Berarti Iya. lu siap disalib dong? Siap meninggalkan Iya. duniawi. Iya. Karena kan bukan berarti kayak lu cuman pengen rupanya doang yang mirip doang gitu kan. Pasti kan segala sesuatu itu bakal kayak misalnya lu mau mirip sama Kristus nggak usah jauh-jauh udah bikin wish ini. Lu udah baca di Alkitab semua kehidupan dia kayak gimana, siap gak gitu aja sih. Itu mah bisa lu jalanin langsung kok. Karena menurut gua kayak buat jadi serupa dengan Kristus itu bukan sesuatu yang mustahil dan harus pakai wish gitu. Lu bisa ngedapetin itu dengan cara ya lu pikul salib lu gitu. Anjay, tiba-tiba religius. Ya kayak kalau agama kan biasanya lebih ke perumpamaan gitu. Iya. Nggak artinya benar-benar gitu. Cuma kalau pertanyaan lu wish itu sih menurut gua kayaknya nggak ada ya. Oh, nggak ada Kayaknya keinginan apa ya? manusia tuh paling benar cuma bisa wish terus dia kan berharap doang kan kayak berharap aku berharap nih bisa punya iPhone baru misalkan. Ya lu kerja jatuhnya Iya, kayak iya. cuman wishlist jatuhnya wishlist. Iya. Gua Tapi nggak masih tahu ada sebenarnya aman gak menurut lo penjelasannya. kalau bisa kita minta kekayaan itu? Di film itu. Nggak, kalau bisa kita secara nyata Oh. misalnya. Soalnya karena gue mikirin side effect-nya itu. Misalnya tiba-tiba, kan nggak mungkin duit jatuh dari langit kan. Misalnya tiba-tiba kerabat kita ada yang meninggal lah. Tiba-tiba, warisannya Ya, itu jatuh yang kita. dibayar. Itu yang dibayar gitu. Jadi paling aman sih minta emas gak sih? Iya misalkan lu minta emas. Tapi emasnya berbentuk masih dalam tanah gimana? Gue itu harus spesifik ya. Iya. Langsung mintanya berupa antam. Yang Antam bener-bener- berarti pasti punya seseorang. Oh, Tiba-tiba iya. ke lu. Ya udahlah nggak usah halu lah guys. Bukan tuh